Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang materi kimia kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kenaikan dan penurunan. Untuk kenaikan sendiri ada dua topik, yaitu kenaikan titik didih dan kenaikan tekanan osmotik. Adapun penurunan titik beku dan penurunan tekanan uap. Diagram fase di sini menunjukkan kesetimbangan antara fase padat, cair, dan gas. Walaupun ini kadang seringkali tidak terlalu banyak dibahas, tapi ini perlu diketahui, terutama untuk hal-hal yang menyangkut sifat koligatif, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB, selanjutnya penurunan tekanan uap atau delta P, dan tentunya penurunan titik beku atau delta TF. Ini yang nantinya kita sedikit bahas tentang besarannya. Untuk delta TB pada grafik kita bisa melihat besaran delta TB adalah setara dengan perubahan titik dari F ke G atau C ke C aksen. Demikian juga dengan F aksen, G aksen. Adapun untuk delta TF di sini setara dengan perubahan dari H ke I ataupun H aksen ke I aksen ataupun B ke B aksen. Ini nilainya delta TF. Sedangkan untuk delta P atau penurunan tekanan uap, nilainya setara dengan J ke K ataupun J aksen ke K aksen. Jadi kalau kita simpulkan, delta TB itu perubahan dari F ke G, F aksen ke G aksen, atau C ke C aksen. Sedangkan untuk delta TF, perubahan dari H ke I, H aksen ke I aksen, dan B ke B aksen. Untuk delta P, yaitu perubahan dari J ke K, ataupun J aksen ke K aksen. Untuk kenaikan titik didih kita bahas atau delta TB di sini. Delta TB itu dirumuskan dengan M kalikan Kb. M-nya di sini adalah molalitas. Kb-nya tetapan kenaikan titik didih molal. TB larutan dihitung dengan TB pelarut ditambah delta TB. Untuk keterangannya dari rumus tersebut bisa dibaca pada bagian keterangan. Yang perlu kita ingat yaitu M, molalitas. Pada konsep prasyarat kita sudah membahas M itu sama dengan gram per mr 1000 per P dalam gram. Ini yang perlu diingat di konsep prasyarat atau harus dikuasai. Sedangkan TB pelarut di sini kita bisa menganggap nilainya pasti 100 derajat Celcius jika pelarutnya air. Ini TBP atau titik didih pelarutnya bisa dianggap 100 kalau air. Sekarang kalau misalkan diaplikasikan dalam contoh soal, 200 ml air dimasukkan 38 gram glukosa, mR-nya 180, titik didihnya larutan ditanyakan, diketahui Kp air 0,52. Dari sini kita dapatkan gramnya 36, mR 180. Ingat, gram sama dengan mililiter karena ini berupa air. Berarti karena berupa air di sini, P gramnya akan sama dengan mililiternya, bisa kita anggap 200 ml atau 200 gram. Adapun Kb-nya 0,52 dan ingat Tb pelarutnya karena ini juga air bisa dianggap 100. Yang ditanyakan adalah Tb larutan. Untuk menghitung Tb larutan, kita menghitung dulu delta Tb, yaitu M kalikan Kb. Dijabarkan menjadi ini, gram per ml 1000 per P gram kalikan Kb. Hasil perhitungannya kita dapatkan 0,52. TB larutan dihitung dengan TB pelarut plus delta TB, yaitu 100 plus 0,52. Jadi hasil akhirnya adalah 100,52 derajat Celcius. Selanjutnya untuk tekanan osmotik, ini konsep kenaikan. Di sini P sama dengan mRT. Yang keterangannya ada di bawah ini, sudah ada keterangannya. Untuk P tekanan osmotik, M-nya molaritas, R-nya tetapan gas, karena tetapan nilainya biasanya dia tetapkan yaitu 0,082, sedangkan T-nya suhu mutlak. Ingat suhu mutlak itu Celcius ditambah 273. Untuk molaritas di konsep prasyarat perlu diingat yaitu gram per mr 1000 per volume mililiter. Untuk contoh soalnya misalkan tentukan tekanan osmotik
yang dibuat dari 6,84 sukrosa, mR-nya 342, dilarutkan dalam air hingga 820 ml, suhunya 27, R-nya 0,082. Di sini dari soal diketahui gramnya sekian, mR-nya 342, volumenya 820, R-nya karena tetapan, ingat T-nya harus dibuat Kelvin, berarti ditambah 273. Karena yang ditanyakan pi sama dengan MRT, dijabarkan menjadi gram per mR 1000 per volume liter, R kalikan T, hasil perhitungannya kita dapatkan 0,6 atm. Ini untuk tekanan osmotik. Selanjutnya untuk penurunan titik beku atau delta TF, MKF, TF larutan, hati-hati, TF pelarut min delta TF. Kalau tadi di titik beku, titik didih di plus, ini di min. Keterangannya bisa dibaca pada keterangan di bawah. Untuk M-nya sendiri, ingat di konsep prasyarat gram per mR 1000 per P dalam gram. Yang perlu diingat di sini TF pelarut atau titik didih pelarut bisa dianggap 0 derajat Celcius jika pelarutnya air. Contoh, 200 ml air dimasukkan 36 gram glukosa, mR-nya 180, tentukan titik bekunya jika KF-nya diketahui 1,86. Dari sini diketahui mR-nya sekian, P gramnya sama dengan V mililiter karena berupa air, KF-nya diketahui 1,86 dan TFP-nya 0 derajat Celcius karena air. Yang ditanyakan TF larutan. Untuk menghitung TF, kita hitung dulu delta TF, yaitu M kalikan KF, dijabarkan menjadi gram per mR 1000 per P gram. Hasil perhitungannya kita dapatkan 1,86 derajat Celcius. TF larutannya kita hitung dengan TF pelarut min delta TF, yaitu 0 dikurangi 1,86. Hasil akhir min 1,86. Untuk penurunan tekanan uap di sini delta P itu sama dengan XT kalikan P0. Sedangkan P larutan dihitung dengan XP kalikan P0, atau boleh juga dengan P0 dikurangi delta P jika delta P-nya sudah dihitung atau diketahui. Cukup tinggal P0 min delta P. Adapun XT dan XP di konsep prasyarat sudah disebutkan, yaitu NT per N total, X pelarut atau fraksi mol pelarut, NP per N total. Untuk keterangannya di sini NP penurunan tekanan, P0 tekanan uap pelarut murni, P larutan tekanan uap larutan, XT fraksi mol terlarut, dan XP fraksi mol pelarut. Contoh soalnya seperti di sini. Misalkan diketahui P0-nya 18 mmHg, 0,75 mol air dan 0,25 mol urea. Tentukan tekanan uap larutan. Diketahui P0-nya 18, NP-nya 0,75. Kenapa ini disebut pelarut? Karena jumlahnya lebih besar, 0,75 terhadap 0,25. Berarti yang besar pelarut, yang kecil terlarut. Berarti NP-nya 0,75, NT-nya 0,25. Ditanya P larutan. Untuk menghitung P larutan, yaitu dengan rumus XP kalikan P0. Ingat, XP dijabarkan jadi NP per N total kalikan P0. Hasil perhitungannya didapatkan hasil yaitu 13,5 mmHg. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi sifat koligatif larutan pada bagian non-elektrolit. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit.